Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa Mbak dan Mas dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pagi ini. Nah, pagi hari ini adalah minggu pertama, pertemuan pertama kita di mata kuliah perpajakan, khususnya kelas E ya. Jadi, pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang silabus dan RPS gitu. Jadi saya izin screen terlebih dahulu. Silabus, bentar ya. Nah, untuk silabus ini Mbak dan Mas bisa download, dibaca dan dipahami dari Sunan ya. Gitu. Jadi sudah bisa di-download juga. Di sini kita akan pemantapan ya. Jadi perpajakan itu nanti kita mempelajari apa sih Bu gitu. Nah, kalau perpajakan ini nanti mata kuliah yang akan kita lalui selama 1 semester ini nanti akan membahas tentang perpajakan itu apa, terus dia perbedaannya dengan sumbangan, retribusi itu apa. Terus tentu setelah kita paham definisi perpajakan, kita akan mempelajari hal-hal lain yang berhubungan dengan dasar hukum, peraturan, terus berbagai alternatif sistem pemungutan pajak dan fungsi pajak bagi pemerintah, serta yang terakhir tentu kita akan belajar tentang update peraturan perpajakan ya, karena memang perpajakan itu dari awal dikeluarkannya pajak tentu peraturannya tidak stagnan di satu undang-undang saja, tetapi dia selalu diupdate dengan tujuan untuk itu apa namanya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga, karena memang pajak itu dipungut dari rakyat dan diberikan manfaatnya untuk rakyat juga gitu. Nah, lalu setelah deskripsi mata kuliah sudah, jadi kemampuan yang diharapkan dari setelah mengikuti mata kuliah perpajakan ini nanti apa aja? Kalau secara umum, mahasiswa diharapkan pertama tentu memahami konsep dasar perpajakan, yang kedua mampu menghitung, membayar, dan melaporkan. Lalu dia juga mampu untuk mengaplikasikan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi yang terakhir tentu dia mampu untuk praktek ya. Nah, secara spesifikasi khususnya kemampuannya apa aja Bu? Nah, kemampuannya yaitu yang pertama konsep dasar perpajakan di Indonesia, lalu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, konsep dasar PPN, dia mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar penghasilan, mampu menghitung dan mengisi SPT PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, serta mahasiswa juga mampu membuat rekonsiliasi fiskal dan menghitung pajak akhir tahun orang pribadi maupun badan. Jadi Mbak dan Mas di sini mempunyai pedoman ya. Jadi nanti saya selama 1 semester itu apa aja sih yang harus saya bisa. Nah ini bisa diperhatikan Mbak dan Mas pada layar yang saya share. Jadi kalau diringkas, materi atau pokok bahasan kita selama 1 semester itu adalah yang pertama, konsep dasar perpajakan di Indonesia, lalu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga konsep dasar PPN, yang keempat pajak penghasilan, kelima pajak dipotong, dipungut pihak lain, dan yang keenam yaitu PPh tahunan. Nah, untuk materi pembelajaran sudah, nah makanya kita sekarang mohon yang baru gabung bisa di-mute ya. Nah, setelah kita membahas tentang materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, sudah saya jelaskan. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu tentang
Ini ya, sistem pembelajarannya. Nah, sistem pembelajarannya nanti bagaimana, Bu? Nah, sistem pembelajarannya nanti kita blended learning, ini yang saya tampilkan di RPS, yang juga sudah bisa di-download dan dibaca dan dipahami oleh Mbak dan Mas. Jadi kita sistem pembelajarannya menggunakan blended learning, kombinasi antara sinkronus dan asinkronus, seperti itu. Jadi nanti ada Sunan, ada Zoom juga. Nah, karena di sini kita mata kuliah perhitungan, jadi nanti semisal minggu ini kita sinkronus, minggu depan mungkin asinkronus dan seterusnya, biasanya akan saya berikan video pembelajaran seperti itu. Nanti Mbak dan Mas bisa menonton videonya dari awal sampai akhir, diperhatikan apakah ada informasi tugas ataupun ada informasi update lainnya. Nah, terus metode pembelajarannya nanti selama 1 semester kita perpajakan bagaimana, Bu? Nah, nanti karena ini minggu pertama, tentu dari saya ceramah dan kita diskusi. Jadi nanti apabila yang saya sampaikan, Mbak dan Mas, ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan nanti di akhir sesi. Saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan juga diskusi, karena memang asumsinya sampai pertemuan selanjutnya pun kita perkuliahan ini 3 SKS ya, jadi 150 menit, 2,5 jam itu tidak akan cukup kalau pada saat jam kuliah itu kita membaca semua dan memahami semua. Jadi harapannya sebelum perkuliahan dimulai, jam perkuliahnya dimulai, Mbak dan Mas diharapkan sudah membaca dan mempelajari terlebih dahulu sesuai pokok bahasan per minggunya. Nah, ini sudah dirinci bahan kajian atau pokok bahasanya. Pertemuan kedua nanti kita mempelajari apa aja. Nah, berarti ini yang perlu dikuasai oleh Mbak dan Mas gitu ya. Nah, untuk minggu ini karena minggu pertama kita baru ceramah dan diskusi. Nah, untuk minggu-minggu selanjutnya tentu kita ada tanya jawab dan latihan soal. Nah, karena memang ini perpajakan kita mata kuliah perhitungan, jadi otomatis kita teori, praktek seperti itu. Karena memang kalau perhitungan kalau tanpa praktek ya kurang bagus ya, seperti itu. Nah, terus setelah sekarang sistem pembelajaran sudah, metode pembelajaran sudah, sekarang kita masuk ke sistem penilaian. Nah, ya. Sistem penilaian. Jadi nah, sistem penilaian ini bagaimana, Bu, selama 1 semester nanti? Tentu di akhir setelah Mbak dan Mas melewati perkuliahan, melewati UTS, melewati UAS, tentu Mbak dan Mas mengharapkan nilai yang maksimal. Nah, untuk mendapatkan nilai yang maksimal komponennya apa aja, Bu? Nah, yang pertama yaitu kehadiran 5%, terus tugas dan keaktifan 45%. Oh ya, untuk kehadiran ini saya memberikan toleransi untuk absen 15 menit karena kita memang absensinya online ya lewat Sunan seperti itu. Jadi saya berikan waktu 15 menit. Jadi perkuliahan dimulai jam 8 lebih 15 gitu. Karena asumsinya jam 8 sampai jam 8 lebih 15, Mbak dan Mas saya anjurkan untuk absen. Jadi ketika sudah di atas jam 8:15 sudah tidak bisa absen gitu ya. Sudah saya sampaikan di awal, jadi besok-besok sudah tidak ada lagi yang komplain. Harapan saya ya, Bu, saya belum absen, bla bla bla. Padahal kan jam kuliahnya sampai jam 10:30 misalkan seperti itu. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal. Kalau mungkin ini pertemuan pertama nanti bisa saya akomodir, sesuaikan. Tapi untuk pertemuan kedua dan seterusnya tentu sudah tidak ada kompensasi lagi, artinya sudah saya sampaikan di awal. Nah, tujuannya apa, Bu? Tujuannya supaya di atas jam 8:15 Mbak dan Mas sudah fokus ke bahasan mata kuliah kita. Jadi sudah tidak mikir absensi. Jadi biasakan di awal kita mengurusi administrasi dulu, yaitu artinya absen dulu gitu ya. Jangan sampai salah klik juga, karena di situ ada hadir, izin, dan tidak hadir. Jadi hadir komponennya 1, izin dan tidak hadir komponennya
nol ya gitu. Jadi kalau memang tidak hadir, tidak mengisi pun tidak masalah karena saya asumsikan berarti tidak hadir. Tapi ketika hadir jangan sampai salah klik ya, nanti juga Mbak Dharma sendiri yang merugi seperti itu. Nah, terus yang komponen kedua penilaiannya apa Bu? Yaitu tugas dan keaktifan gitu. Tugas dan keaktifan di sini sebesar 45% gitu ya. Jadi di sini ini tugas dan keaktifan kita ada 45%. Jadi kemungkinan mulai minggu depan sudah ada tugas, kuis atau apa nanti diperhatikan saja. Cuman mungkin tidak di ini ya, tidak di beritahukan atau ditampilkan dari awal jam kuliah. Jadi mungkin saja, jadi mungkin misalkan ini perpajakan kelas E. Jadi dimulai jam 8, mungkin saja pada saat jam 8 atau 8:15 itu belum ada tugas yang muncul gitu, tapi tiba-tiba saja mungkin saya informasikan, tentu saya informasikan lewat video atau apa gitu. Nanti baru dimunculkan jam berapa gitu, mungkin saja antara jam berapa seperti itu ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi nanti diharapkan ketika ada video pembelajaran atau Zoom atau apa, Mbak dan Mas bisa mengikuti dengan cermat gitu. Jadi kalau misalkan tidak melihat videonya ya mungkin aja enggak tahu gitu. Oh, ternyata ada tugas gitu. Tapi ya udah enggak ada susulan ya, tapi nanti konsentrasi saja pada session tugas selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya UTS 25% dan UAS 25%. Nah, sekarang untuk referensi nih. Nah, nanti insya Allah mulai minggu depan akan ada PPT yang saya upload. Jadi misalkan setelah ini ya hari apa nih? Ini kan hari Kamis. Nah, jadi hari Kamis depan kita bertemu gitu kan. Insya Allah sebelum hari Senin biasanya akan diupload di Sunan. Jadi Mbak Dharma sudah bisa melihat PPT-nya. Nah, untuk ini terlihat ya yang saya share ya. Apa silabusnya. Nah, untuk referensinya bagaimana, Bu? Jadi kesepakatan saya dengan Bu Nita karena Bu kita tim teaching ya ini, jadi nanti sesudah meet akan diampu oleh Bu Nita gitu, jadi sebelum meet dengan saya sampai UTS. Nah, sumber referensi wajibnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Nah, untuk yang relevan nanti akan kita informasikan sambil jalan, tapi yang ketiga ini bisa sambil di-download Mbak dan Mas ya. Makanya kita buat sumber referensi wajib. Cuman pesan saya ketika mendownload sumber referensi seperti ini ketika mendownload silahkan pilih web yang resmi ya gitu. Artinya jangan web pribadi gitu karena informasinya bukan berarti underestimate ya, cuman misalkan dari kalian butuh download peraturan undang-undang tentang peraturan undang-undang tentang perpajakan, berarti silahkan download melalui web pajak, melalui web Kemenkyu seperti itu ya. Jadi nanti silakan diketik ini, di copy saja, di copy di Google seperti itu. Nah, nanti setelah di copy di Google nanti pilih webnya pajak atau Kemenkyu, jadi web yang resmi seperti itu. Nah, untuk sumber referensi wajib ini makanya ditulis wajib karena gratis ya, jadi tidak kita wajibkan. Tapi kalau Mbak dan Mas mau ini Bu saya butuh beli buku misalkan gitu, karena kan otomatis penguasaannya juga lebih mendalam ya kalau punya buku gitu. Boleh ini kita sampaikan bahwa kita di sini pakai buku perpajakan, penerbitnya Salemba 4,
penulisnya Siti Resmi gitu tahun 2019. Nah, ini mau beli asli silakan, mau pinjam di perpus atau pinjam kakak kelas silakan. Atau biasanya kalau di Shopee e-commerce seperti itu ada, cuman biasanya dia diperkecil ya. Kalau memang butuh beli asli dan dikirim ke rumahnya bisa, nanti tanyakan saja ke saya seperti itu, nanti akan saya berikan kontaknya gitu. Karena biasanya kalau pas tidak pandemi kita bisa pesan di Bu Weti ya sebagai kaleb gitu, akan diakomodir banyak gitu, nanti bayarnya di Mbak Aneng. Cuman karena kita pandemi kan kita tidak wajib ke kampus ya, jadi nanti bisa beli terus dikirim ke rumahnya masing-masing bisa gitu. Jadi langsung ke kontaknya penerbit Salemba 4. Nah, untuk yang perlu saya sampaikan sudah ini sudah cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Mbak dan Mas. Mungkin tentang RPS, tentang silabus, silakan. Mas Naufal, mungkin mau tanya Mas Naufal? Belum. Belum ya. Yang lainnya silakan Mbak dan Mas. Gimana nih pagi-pagi apa sudah jelas semua ini? Silakan. Kalau perpajakan ini sebenarnya ini ya apa namanya sangat menarik, terutama kita yang di jurusan akuntansi. Karena apa? Karena nanti otomatis kalian sebagai mahasiswa tentu sudah bisa dikatakan golongan intelektual ya. Jadi ketika Pak D, Bu D gitu misalkan akan mengurusi tentang perpajakan atau bukan tidak mengurusi sih, misalkan kita orang awam misalkan dapat surat panggilan dari perpajakan gitu kan kita sudah grogi ya kalau orang awam. Nah, nanti Mbak Damas setelah mengikuti mata kuliah perpajakan ini diharapkan akan lebih mampu gitu, akan lebih bisa memberikan informasi yang relevan dan handal gitu, karena nanti kita akan mempelajari dari konsep dasar perpajakan itu apa, definisi jenis-jenis pajaknya itu seperti apa, terus perbedaan dengan retribusi, sumbangan gitu apa gitu, terus apa namanya nanti kita juga bisa menghitung, menyetor dan tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Jadi saya share kembali tentang silabus ini. Untuk sistem penilaian juga sudah saya sampaikan secara jelas ya tadi apa namanya penilaiannya ada apa aja, ada kehadiran, tugas, UTS dan UAS. Nah, karena ini sebelum UTS dengan saya otomatis UTS dan UAS menjadi satu ya, UTS nanti dengan Bunita setelah meet nilai dari Bunita lalu digabung dengan kita dengan nilai saya dan nilai Bunita nanti akan menjadi nilai final gitu. Jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini masih ada waktu untuk menyiapkan referensi dan sebagainya. Silakan, ayo tanya loh nih kalau enggak tanya ini malah bagaimana? Mau tanya mungkin nanti bagaimana Bu apa sistem kuisnya atau bagaimana atau sistem tugasnya bagaimana kuis atau bagaimana silahkan. Nah kemarin saya di kelas sebelumnya kelas H itu banyak yang tanya loh. Ini kok malah pagi-pagi pada anteng nih Mbak dan Masnya silahkan. Nggak ada yang tanya nih, fix. Bu, saya mau bertanya. Ya, boleh Mbak, silahkan. Tentang video pembelajarannya itu sebelum H-1 apa waktu
belajar dibuka, Bu? Diusahakan sih H-1 ya, cuman maksimal sih pada saat jam kuliah maksimal pasti sudah ada gitu. Tapi kalau belum ada sampai jam kuliah nanti bisa konfirmasi ke grup ya, mungkin ada kendala ketika mengupload apa gitu. Cuman diusahakan kalau PPT-nya tadi kan ini ya maksimal Senin sudah bisa dilihat. Tapi kalau video pembelajarannya diusahakan H-1 bisa gitu. Tapi kalau memang belum ada, ditunggu sampai jam mata kuliah ya gitu. Nah, ketika sampai jam mata kuliah belum ada, nanti bisa konfirmasi di grup WA kita. Gitu ya Mbak Milenia. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Silakan. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas berarti saya akhiri dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dipersiapkan, mungkin itu tadi sumber referensi wajibnya dipersiapkan dulu. Terus mungkin kita butuh perhitungan ya, alat perhitungan seperti kalkulator dan sebagainya. Jadi nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Gitu ya. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu Retno. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu.